Halo, selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Saya Friska dari klub yang akan memandu jalannya sesi webinar kali ini. Gimana kabar teman-teman semua? Semangat, sehat? Oke, kayaknya masih banyak yang sedang OTW ya, masih berdatangan. Pagi, Ahmad Fauzi, Gina, semuanya. Sehat-sehat ya semua. Selamat datang teman-teman semua. Webinar hari ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Klub dan Growth Center by Kompas Gramedia. Klub adalah platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi di bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Nah, Ready Set Rise berlangsung selama 4 hari dari tanggal 30 September, dari kemarin nih, sampai tanggal 3 Oktober 2020, yang bertujuan untuk memberikan semangat optimisme kepada teman-teman semua dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas ini. Nah, selain rangkaian webinar yang kami suguhkan, teman-teman juga dapat membeli paket belajar atau paket promo yang berlangsung selama Ready Set Rise dengan harga spesial. Ada juga 200 lebih lowongan kerja yang available untuk teman-teman explore. Silakan untuk langsung dilihat-lihat lowongan pekerjaannya. Semoga ada yang cocok. Dan semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit untuk bisa membantu kamu start stronger, do better, and go further. Bukan hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aku izin share screen sebentar ya. Nah, sebelumnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, kepada Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia yang merupakan media partner, dan juga Body Shop dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Nah, sebelum mulai nih teman-teman, pengennya kan sesi ini berlangsung secara interaktif ya, di mana teman-teman itu bisa tetap berinteraksi selama webinar berlangsung. Tentunya ada caranya, karena kita menggunakan fitur Zoom Webinar. Ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan di sesi hari ini untuk bisa berinteraksi dengan saya ataupun dengan speaker kita hari ini. Yang pertama itu fitur raise hand. Ini digunakan untuk berikan notifikasi kepada saya ataupun kepada pembicara. Nah, kalau misalnya kita lagi pengen ada yang ditanyakan gitu, teman-teman bisa raise hand. Kemudian yang kedua itu untuk menyapa panelis dan peserta. Lainnya juga itu bisa menggunakan fitur chat. Dan kalau misalnya ada kendala teknis, misalnya suara saya atau suara pembicara hari ini tidak terdengar, bisa banget untuk dikasih notifikasinya lewat chat. Kemudian yang terakhir itu tentunya yang tidak kalah penting adalah fitur Q&A. Ini digunakan untuk teman-teman langsung memberikan pertanyaan terkait topik yang dibahas hari ini kepada pembicara. Nah, gimana nih teman-teman? Udah ready belum untuk memulai sesi hari ini? Kalau udah ready, tolong mau tahu dong teman-teman di sini tuh datangnya dari mana aja sih pagi ini? Pagi-pagi udah ikut webinar. Coba teman-teman dari kota mana datangnya? Oh, aku belum buka chatnya. Jakarta, kebanyakan dari Jakarta. Oh, ada Pontianak, Bogor, Bandung, Medan, Jogja. Oh, pembicaranya dari Jogja, bocoran. Bandung, Surabaya, dari Malang, halo. Wow, ada yang dari Singapura. Oke, antusias ya teman-teman hari ini. Thank you banget. Pagi-paginya udah produktif. Langsung dengerin webinar.
Oke. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Teman-teman pasti udah tahu kan, karena sudah daftar. Pastinya ini semoga bisa memberikan insights untuk teman-teman hari ini. Yang akan kita bahas itu adalah recruitment hacks, strategies to get hired. Jadi kita akan mendapatkan hacks atau tips and tricks dari figur yang memang bergerak di bidang rekrutmen yang kerjaannya adalah ngerekrut orang. Jadi semoga kita dapat bocoran-bocoran apa sih yang harus dipersiapkan supaya kita diterima kerja. Nah, harapannya dari sesi hari ini teman-teman di sini, Klober semua itu bisa tahu dan bisa lebih paham apa-apa aja yang harus disiapkan sebelum melamar kerja. Kemudian juga gimana sih proses-proses seleksi itu yang harus teman-teman ketahui dan pahami gitu supaya nggak kaget dan lebih siap untuk menjalani prosesnya. Nah, yang terakhir itu terkait tips supaya mendapatkan pekerjaan, bukan hanya pekerjaan apapun, tapi pekerjaan yang memang kita inginkan, yang memang kita tepat untuk melakukan pekerjaan itu, tepat dengan skill set kita juga ya. Oke, hari ini yang akan menjadi narasumber itu adalah Kak Dias Aditya. Nah, Kak Dias ini memiliki latar belakang psikologi dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, yang dari Jogja mana suaranya? Raise hand dong. Mana nih dari Jogja? Wah, ada nih Mawi. Hai Mawi, dari Jogja dia. Oke, dan saat ini Kak Dias itu menempati posisi sebagai Senior Training Acquisition dari Sinarmas Agribisnis dan Food, di mana pengalamannya itu udah dari tahun 2012, teman-teman. Jadi seharusnya memang banyak banget nih yang bisa di-share oleh Kak Dias hari ini, supaya kita jadi lebih terekspos ya dengan proses dan gimana caranya untuk dapatkan pekerjaan yang diinginkan. Oke, sekarang kita sapa dulu Kak Diasnya. Halo Kak Dias. Halo, halo. Hai. Halo, selamat pagi Mbak Friska. Selamat pagi Kak, sehat Kak? Sehat. Sehat Mbak ya, Friska posisi gimana? Alhamdulillah sehat. Posisi Ya, di Jakarta kan Pak, Kak? di Jakarta, ya. Atau gimana nih selama pandemi? Di rumah aja atau masih WFO? Eh, karena di Jakarta masih PSBB itu ya, ada dari pemerintah sudah menyatakan PSBB, ya dari kantornya kami itu mengikuti aturan-aturan yang dilakukan sama Hmm, pemerintah. Jadi sementara ini sih WFH, cuman kalau misalnya ada keperluan yang mendesak, kita masuk kantor, tapi ada pengaturannya, ya, ya, gitu. ya. Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang berlaku ya, Kak. Oh, benar. Oke, ya hari ini seneng banget Kak, udah ada lebih dari 200 peserta. Kalau Kakak lihat di bawah itu hampir 300 ya. Yang hadir hari ini dan semuanya excited banget dari banyak banget dari berbagai kota di Indonesia, Riau, Malang, Bekasi, Makassar, semuanya bervariasi sekali nih. Ada yang dari Jogja juga Kak. Oh, oke, oke. Iya, nah silakan Kak, gimana untuk sesi hari ini? Kalau nggak salah ada materi yang mau di-share ya? Ya, sebenarnya kaitannya sama proses-proses, karena ini kan eventnya dari klub juga sangat bagus untuk memfasilitasi teman-teman, khususnya yang teman-teman baru lulus gitu ya, untuk mencari pekerjaan. Jadi ini adalah tempat yang tepat lah buat teman-teman untuk mencari pekerjaan yang mungkin sekiranya teman-teman habis lulus
itu udah ada kepinginan untuk mencari pekerjaan ya, semoga di event kali ini teman-teman dapat pekerjaan yang diinginkan. Nah, dari kami itu kami mau istilahnya apa ya? Ya membantu biar teman-teman itu nggak apply aja atau melamar kerja aja. Cuman itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu teman-teman pahami dan perhatikan dalam setiap prosesnya, proses seleksinya, sehingga nanti sampai dengan proses akhir itu teman-teman udah siap gitu loh, udah ready gitu, sehingga nanti prosesnya bisa lancar, nggak ada kendala, nggak banyak pertanyaan lagi yang perlu teman-teman cari-cari informasi lainnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sifatnya membantu nih teman-teman. Iya. Betul, kami juga ada posisi-posisi yang kami tawarkan juga loh. Nah, sekalian tuh teman-teman. Lagi ada lowongan juga tentunya. Teman-teman bisa lihat di website klub juga. Salah satunya itu dari Sinar Mas Agri. Memang lagi ada opening positionnya ada beberapa ya, Kak, ya? Ya ada. Nanti bisa coba dicek. Iya, betul. Jadi walaupun memang pandemi ini dampaknya memang banyak perusahaan yang hiring freeze, tapi banyak juga yang masih membuka kesempatan untuk teman-teman bekerja. Jadi tetap open untuk semua opportunity ya. Jadinya gimana kita juga bisa mempersiapkan diri untuk bisa nge-grasp opportunity itu pada saat datang. Oke, silakan Kak kalau mau ada yang di-share terlebih dahulu screen-nya. Dan teman-teman jangan lupa ada fitur Q&A kalau memang ada yang mau ditanyain pada saat Kak Dia sedang memaparkan materinya itu silakan ya. Oke, saya coba share screen-nya ya. Oke, sudah kelihatan? Ya. Teman-teman kelihatan kan kalau ada kendala teknis silakan di chat aja ya. Oh, ya. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kayaknya tadi udah di absenin nih sama Mbak Friska. Udah banyak banget yang datang. Kami sangat berterima kasih atas antusiasmenya teman-teman semua yang ada di sini, gitu ya. Pertama-tama sih kami mau menyapa, kemudian memberi semangat. Ya, kita tahu semua di kondisi saat ini itu memang situasinya sangat berbeda seperti waktu sebelum pandemi, di mana teman-teman bisa beraktivitas secara bebas, sekarang sangat terbatas. Ini tidak teman-teman alami sendiri, jadi kita bareng-bareng sih, kita bareng-bareng menghadapi situasi seperti ini. Yang jelas termasuk segala macam kesulitannya ya, dan kami sangat appreciate, bersyukur sekali teman-teman mungkin ada yang baru lulus, itu kami mengucapkan selamat juga. Jadi semoga ini tidak jadi halangan lah untuk teman-teman bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dari jenjang hidupnya teman-teman gitu. Jadi habis lulus itu kan pasti selanjutnya ada bekerja seperti itu. Bersyukur aja dan yakinlah kalau kita bisa mengatasi segala macam keterbatasan gitu ya, teman-teman. Pokoknya ambil peluang lah salah satu. Walaupun kondisi lagi istilahnya nggak stabil, nggak pasti gitu ya Kak. Benar. Pokoknya segala macam peluang, kesempatan itu diambil aja lah untuk saat ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Termasuk kesempatan dari klub ini sangat bagus biar bisa benar-benar kita mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan. Oke, nggak lama-lama saya
mulai aja ya. Oke, jadi yang kami tawarkan itu yang bisa teman-teman lihat juga di sini, itu kami akan memberikan hacks atau tips yang mungkin berguna untuk teman-teman masing-masing ketika menghadapi atau melamar di suatu pekerjaan tertentu di perusahaan tertentu. Kami itu mengibaratkan proses ini sebagai sebuah peperangan gitu, battle apa? Battle. Jadi kita kan berperang menghadapi sesuatu, banyak musuh. Kita mengibaratkan musuh ya. Musuh itu bisa berupa saingan untuk pekerjaan itu, atau musuh itu dari diri kita sendiri, gimana menghadapi rasa grogi, rasa takut untuk melamar pekerjaan itu. Bisa juga kita ibaratkan musuh itu dari sisi perusahaannya juga, bagaimana kita akan menghadapi perusahaan yang mau meng-hire kita. Jadi banyak peperangan yang akan kita hadapi di depan. Nah, gimana caranya kita buat menangi pertarungan itu? Nah, kita butuh semacam senjata armor gitu yang perlu kita bawa benar-benar, dan kita gunakan tergantung dengan situasinya. Bisa senjatanya mungkin hanya yang kecil aja, nah itu bisa kita pakai. Atau mungkin yang senjata yang besar bisa kita pakai untuk menghadapi situasi tertentu. Jadi kita itu melihat dari kita mau berperang nih istilahnya. Ya, ini sekilas dari kami. Tadi mungkin agak dikoreksi sedikit ya. Di kami, saya itu sebagai talent acquisition. Talent acquisition itu rekrutmen lah istilahnya, di bagian HR, di rekrutmen. Saya pendidikan dari Universitas Nata Dharma, di Jogja, di pendidikannya, SMA juga di Jogja. Selama ini saya juga sudah banyak melakukan interview dengan atau melakukan proses-proses seleksi untuk karyawan baru di tempat saya bekerja di Sinarmas Agribisnis, atau pula saya juga ada juga menghadiri atau mengikuti proses-proses seleksi gitu. Jadi saya mungkin akan men-sharingkan beberapa hal yang sudah pernah dilakukan, baik itu ketika saya melakukan seleksi atau saya menseleksi kandidat, gitu kurang lebihnya. Nah, sebagaimana peperangan, ada aturan-aturan ya. Ada aturan-aturan untuk proses kali ini. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Friska juga. Kami minta teman-teman di sini aktif gitu. Aktif maksudnya ya sesuai dengan aturan ya. Nanti ada sesi tanya jawab, itu silakan teman-teman manfaatkan. Kalau misalnya ada yang mungkin ada pertanyaan yang mungkin mengganjal atau sebelumnya pernah ikut seleksi tapi tidak menemukan jawaban gitu, mungkin kali ini teman-teman dapat jawabannya. Aktif, kemudian juga menghormati kita nggak saling mengejek. Kita di sini sama-sama ingin tahu proses yang terjadi di proses rekrutmen seperti apa. Berbagi itu ya juga kita perlu berbagi juga, karena yang saya lakukan itu sharing juga. Teman-teman mungkin ada sharing juga sangat diperbolehkan. Dan yang jelas kita semua di sini bareng-bareng kita belajar gitu ya. Oke, kalau boleh kami memberikan gambaran mengenai perusahaan dari Sinarmas. Sedikit aja mengenai Sinarmas. Sinarmas itu
sebagai grup salah satu bisnis unitnya di Sinarmas. Saya bergerak, saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan agribisnis, Sinarmas Agri. Sinarmas Agri sendiri itu didirikan tahun 62, kemudian bergerak di bidang agribisnis, kemudian lokasi perkebunannya itu di Indonesia ada, itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Jadi untuk saat ini kita punya perkebunan di luar Jawa. Untuk kantor pusatnya kami di Jakarta. Terus untuk produk-produknya mungkin yang teman-teman mungkin yang paling terkenal ya minyak goreng ya, untuk produk yang dinikmati oleh keluarga gitu. Misalnya ibunya teman-teman, mamanya teman-teman bikin kerupuk atau bikin masak makanan ya menggunakan minyak goreng. Vilma dan juga udah ada. tahu nih brand ya. Kenapa? Sorry, Pak. Biasanya udah tahu nih brand-brand ini nih tuh di bawah Vilma, Pristine. Ya betul. Pasti Pristine juga ya. udah familiar nih teman-teman. Apalagi yang jadi suka masak selama di rumah aja. Ya. Oh benar-benar itu mungkin mengembangkan skill masak juga kan ya. Terus produknya dari Sinarmas Agri itu tuh produk yang banyak diekspor, yang sekarang jadi komoditas ekspor ke luar negeri, itu namanya CPO. Mungkin teman-teman beberapa udah tahu istilah CPO ya. Crude palm oil, minyak sawit mentah. Minyak sawit mentah itu bisa dipakai untuk banyak produk turunannya. Salah satunya ya minyak goreng ini. Sekarang kan CPO cukup komoditas pertama ya, ekspor pertama di selain non migas, untuk non migasnya. Nah, CPO-nya sendiri produk turunannya ternyata banyak hal yang teman-teman nggak sadari. Teman-teman tuh ternyata sehari-hari tuh berinteraksi, bahkan mungkin bisa dikatakan 24 jam gitu kali ya, berinteraksi sama sawit, mulai dari teman-teman bangun tidur, mandi, di alat-alat kebutuhan mandi, pasta gigi, sampo, sabun, itu ada produk-produk dari turunan CPO itu sendiri. Kemudian kalau teman-teman yang cewek gitu biasanya ya, yang untuk make up sebelum berangkat untuk beraktivitas, itu ternyata juga ada produk-produknya dari produk-produk turunan sawit. Begitu pula di pakaian, koran pun, sarapan juga ketika berangkat bekerja atau berangkat beraktivitas, makan siang juga, sampai ketika mau beranjak tidur, itu teman-teman juga ternyata masih ada hubungannya sama sawit. Jadi sawit itu ada banyak hal yang penting, yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita kan kadang mikirnya sawit itu wah itu produk yang ke luar negeri, yang diekspor ke luar gitu. Ternyata di sehari-hari pun nggak hanya sebagai minyak goreng, itu ternyata ada produk-produk lainnya. Kurang lebih gitu ya. Ini sekilas saja mengenai gambaran perusahaan kami. Nah, kita masuk di prosesnya rekrutmen itu sendiri seperti apa sih kita mau jajaki kalau kita mendaftar di perusahaan. Nah, perlu digarisbawahi juga teman-teman, ini adalah proses yang dilakukan di Sinarmas. Halo. Kak Dias, ya. Okay. Ya. Lanjut Kak, sorry tadi kayaknya agak keputus. Oh, oke. Sekarang udah ya? Ya. Oke, aku lanjutin. Jadi aku ulangi lagi. Jadi untuk full
Untuk proses rekrutmen yang ada, yang mau saya sampaikan ini, itu proses rekrutmen yang terjadi di Sinarmas, Agri. Mungkin perusahaan-perusahaan lain itu mungkin menerapkan cycle yang berbeda untuk proses rekrutmennya. Cuman kurang lebih secara garis besar prosesnya ini yang akan saya sampaikan itu pasti ada di dalam proses rekrutmen. Pertama, kita bagi menjadi 3 ya, proses tahapan-tahapan rekrutmen itu kita bagi menjadi 3. Pertama adalah persiapan, kemudian ada tahap seleksi, terus tahap finalisasi. Kita biar gampang kita singkat aja PSF gitu. Jadi diingat-ingat aja teman-teman, biar gampang. P itu pasti nanti tahap persiapan. Apa-apa aja yang teman-teman harus siapkan sebelum dalam proses rekrutmen. Kemudian seleksi. Seleksi itu apa-apa aja sih yang teman-teman lakukan. Terus finalisasi itu tahap closing, tahap terakhir lah, ketika teman-teman sudah mau akhir-akhir, kalau misalnya syukur-syukur diterima bekerja, kayak gitu. Saya jabarin satu persatu. Kalau untuk persiapan, itu dibagi menjadi 2 hal yang penting, yang krusial juga, yaitu pertama CV, bagaimana kita membuat CV yang menarik, yang membuat HRD, rekrutmen, itu tuh impress dengan kita. Yang kedua, setelah membuat CV yang menarik, yang bagus, nggak cuma didimin aja lah, pasti juga akhirnya kita harus melamar kerja. Tahap seleksi itu yang penting bagi di prosesnya adalah gimana kita merespon HRD, atau kita menyebutnya rekruter ya, karena HRD itu kalau untuk gambaran aja, HRD itu cukup luas, ada beberapa divisi atau departemen yang ada di HRD yang melakukan proses seleksi itu biasanya di HR rekrutmen. Sama wawancara itu hal yang krusial juga. Kemudian di tahap finalisasi itu bagaimana teman-teman nanti menjalani proses penawaran gaji. Nah, gaji itu juga penting juga supaya teman-teman itu bisa menerima lah. Maksudnya ketika nanti bekerja itu tidak lagi mikir, waduh ternyata kok gajiku segini. Karena kan yang kita mau sebenarnya dalam bekerja itu yang pertama pasti ilmu, belajar, yang kedua kan pasti ada hak dari perusahaan berupa gaji yang bisa teman-teman dapatkan, yang berguna untuk sesuai tujuan teman-teman masing-masing. Kemudian ada tes kesehatan. Oke, kita mulai di P yang pertama. Gimana cara buat CV yang menarik? CV ini ibaratnya apa ya teman-teman? Semacam tiket masuk lah, semacam tiket masuk buat teman-teman untuk masuk ke suatu perusahaan. Kayak misalnya ini menghadiri webinar seperti ini kan teman-teman harus registrasi segala macam, sama seperti itu konsepnya. Jadi kita memberikan sesuatu yang kita punya, bekal yang kita punya itu dimasukkan ke dalam CV gitu. Oh ya, sebelumnya ini kita nanti membahasnya langsung ke praktikalnya ya teman-teman, karena mungkin teman-teman butuh yang praktikal aja. Kita nggak mau membicarakan yang apa istilahnya mengawang-awang atau banyak textbook itu. Kita yang sehari-hari ditemui, saya temui, dan mungkin teman-teman juga sudah sempat merasakan hal yang sama. Nah, gimana sih cara bikin CV yang menarik? Tujuan akhirnya
itu yang jelas adalah impress untuk HRD atau rekruter. Gimana caranya kalau CV-nya jelek ya gimana HRD mau semangat untuk memanggil kalian gitu kan ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada empat hal ini, teman-teman. Yang pertama, visual itu sangat menunjang buat kami ya. CV ya, kita ngomong CV itu visual dan desain itu sangat penting buat membuat CV yang bagus. Kalau kita boleh breakdown lebih lanjut, pertama soal font. Font itu cukup penting, gimana kita bisa mengetik. Sekarang kan kita pakai komputer semua, jadi font itu silakan pilih yang mungkin 1 atau maksimal 2 jenis itu sangat cukup gitu. Jangan yang cari font yang istilahnya keriting-keriting gitu loh, kan ada yang melingkar-melingkar gitu. Kami nggak merekomendasikan itu sih untuk font. Kemudian untuk foto tidak harus formal. Untuk foto tidak harus formal. Selama ini kan teman-teman mungkin ada yang bilang harus formal, harus pas foto yang background merah, background biru. Itu sebenarnya tidak harus. Tapi yang jelas foto itu menunjukkan teman-teman seperti apa. Yang nggak boleh, yang kami sangat tidak merekomendasikan itu selfie. Yang jelas itu jangan selfie ya, teman-teman. Karena itu kan menunjukkan karakternya teman-teman sendiri kan. Itu kita berusaha untuk bersikap profesional lah di sini. Jadi foto silakan foto yang proper dan menunjukkan gimana karakternya teman-teman. Untuk warna itu kami pikir yang clean aja, yang bersih aja, tidak terlalu banyak warna. Kami cuma merekomendasikan mungkin 1 atau 2 warna mungkin ya untuk warna di CV. Kemudian untuk margin dan bullet point. Yang kedua ini, untuk margin itu maksudnya kerenggangan dan kerapatan masing-masing kalimat yang teman-teman mau cantumin di CV. Itu harus diperhatikan, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapat juga. Dan juga yang jelas rata kiri gitu. Bullet point itu maksudnya teman-teman kami itu lebih suka kalau misalnya rekruter itu lebih suka kalau misalnya teman-teman menuliskan poin-poin inti saja dari poin-poin inti saja dari apa yang ingin teman-teman sampaikan. Halaman pertama menentukan juga maksudnya adalah kami sebagai rekruter itu melihat di halaman pertama dulu kan. Untuk fresh graduate sebenarnya 1 halaman itu cukup kalau misalnya teman-teman bikin CV. Beda halnya kalau mungkin yang sudah pengalaman 1 atau 2 tahun gitu dan perlu menuliskan banyak pengalaman, itu sampai 2 halaman itu nggak masalah. Yang keempat, jangan salah penulisan. Kami agak istilahnya kurang tertarik lah atau males lah kalau melihat teman-teman tuh sampai typo atau salah dalam penulisan, karena itu menunjukkan seberapa niat sih teman-teman untuk melamar pekerjaan. Yang kelima, konsistensi bahasa, itu jadi bahasa Indonesia itu teman-teman gunakan aja, walaupun bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua. Yang kedua, yang wajib isi itu nomor HP, alamat domisili, alamat email, dan media sosial. Itu wajib teman-teman.
gimana kita mau menghubungi teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak menuliskan nomor HP, apalagi bahkan email gitu, kita akan susah untuk menghubungi. Media sosial, kenapa kami cantumkan? Ya sekarang di era digital itu kami cukup tahu, bisa mengetahui lah secara terbuka apa yang teman-teman tunjukkan lah, karena nanti kaitannya dengan bisa di culture perusahaan, bisa di culture perusahaan, bisa di dalam pekerjaannya pun juga saling berpengaruh gitu. Kami terkadang melihat di media sosialnya teman-teman sih. Jadi tolong diperhatikan juga media sosialnya teman-teman. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman. Jadi yang dituliskan di CV itu harus menunjukkan pengalaman atau proyek yang teman-teman kerjakan gitu, secara jujur ya. Deskripsikan secara jelas, kemudian ada konsisten itu dimulai dari pekerjaan yang paling latest, paling terkini sampai dengan pengalaman yang paling akhir. Kemudian dalam menunjukkan CV-nya teman-teman, itu kami cenderung tertarik untuk melihat bagaimana sih sebenarnya dari segi kepemimpinannya teman-teman. Kenapa ini penting juga? Karena kami mempersiapkan diri kan ya, mempersiapkan diri teman-teman itu dipersiapkan nanti untuk masuk dan melalui jenjang karir juga gitu. Jadi nanti ada bawahannya teman-teman juga gitu. Jadi kami mau tahu sih gimana sih potensinya teman-teman ke depan. Kemudian terlalu banyak info itu kami sebenarnya yang penting itu untuk segi pendidikan ya, untuk segi pendidikan itu 1 atau 2 pendidikan terakhir aja sudah cukup. Nggak perlu sampai SMP atau SD gitu, itu nggak usah lah. Itu cukup ditulis di ijazah aja kalau untuk SD dan SMP. Jadi mungkin pendidikan terakhir S2 atau S1, D3, D4, SMA itu cukup. Skill dan hobi itu juga silakan teman-teman tuliskan juga, nggak masalah, asalkan masih berkaitan. Misalnya yang nggak berkaitan itu apa ya? Ya masak gitu ya. Masak padahal teman-teman memilih posisi sales gitu. Itu sangat beda banget. Tapi mungkin teman-teman suka di public speaking, hobinya itu broadcasting gitu atau sebagai penyiar. Mungkin di posisi sales itu teman-teman juga teman-teman itu masih ada kaitannya. Itu jadi teman-teman harus perhatikan. Nah, semua proses CV ini, semua proses yang teman-teman siapkan di CV ini hanya akan menurut penelitian ya, dan ini berdasarkan pengalaman juga, hanya dibaca oleh HRD atau recruiter selama 7 detik. 7 detik aja. Jadi gimana caranya teman-teman itu bisa menunjukkan atau menunjukkan teman-teman itu di gitu satu ya. lembar CV dalam waktu 7 detik. Dibaca selama 7 detik. Itu yang harus teman-teman perhatikan juga. Kalau misalnya dalam 7 detik tidak dari HRD rekrutmen itu tidak impress dengan teman-teman, biasanya itu lewat. Biasanya CV-nya itu akan terlewat. Karena dalam satu pekerjaan gitu bisa jadi ada puluhan atau ratusan CV yang masuk ke kami. Bisa lewat email, bisa lewat portal job online seperti Klop ini, itu pasti ada ratusan yang akan terus masuk. Jadi gimana kita menunjukkan diri, tapi dalam waktu singkat bisa dilihat oleh rekruter gitu. Oke,
saya tunjukkan secara singkat aja untuk CV yang baik dan CV yang buruk. Kalau CV yang baik bisa dilihat di tempat di sisi kiri dari foto sudah baik, pas foto setengah dari pundak ke atas itu nggak masalah. Ada kontak yang perlu bisa dihubungi, kemudian dijelaskan secara singkat mengenai pengalamannya. Kemudian untuk pendidikan juga yang pasti, yang jelas, skill yang dimiliki dan pengalaman yang dimiliki juga jelas untuk dilihat. Jadi kami sebagai recruiter itu bisa tahu, karena kan kami punya requirement ya dari yang diminta oleh user. Jadi kami mencocokkan dari segi skill, segi pengalaman itu kita lihat juga. Ketika match, ketika sudah cocok, biasanya itu akan kita ambil tuh pelamar ini gitu. Kalau yang di sisi kanan itu bisa dilihat pas foto aja nggak ada, kemudian pendidikan itu sampai SD, SMP dituliskan, kemampuan itu oke, boleh dituliskan. Cuman untuk pengalaman kerja itu masih belum jelas. Apa sih sebenarnya kalian tuh ngapain gitu di posisi-posisi ini gitu. Hanya menunjukkan titel itu kami kurang begitu paham pekerjaannya teman-teman itu seperti apa. Tolong kami dibantu untuk dijelaskan secara lebih jelas lewat poin-poinnya yang akan teman-teman tulis. Gitu ya. Itu untuk CV. Kurang lebih seperti itu. Ketika sudah melamar kerja itu yang perlu diperhatikan, yang pertama cari tahu tentang perusahaan itu kan. Jadi teman-teman sebenarnya tertarik kalau sudah tertarik di 1-2 perusahaan, silahkan gali lebih dalam mengenai perusahaan. Yang paling gampang tentu saja melalui website perusahaan itu. Kalau teman-teman mau melamar, kami menyarankan sebanyak-banyaknya aja. Kalian ada posisi apa di perusahaan apa, kalian lamarlah di perusahaan itu. Saya 10 atau 20 atau 100 bahkan mungkin nggak masalah gitu. Jangan sampai teman-teman cuma melamar di 1 atau 2 perusahaan aja. Itu potensi untuk diproses untuk recruiter itu sangat kecil. Deskripsi pekerjaan silakan dibaca juga secara lebih detail, kualifikasinya itu juga. Kemudian cari pekerjaan yang sesuai dengan tujuan atau karir yang teman-teman mau lihat. Karena dari sisi perusahaan pun sebenarnya kita itu mencari orang pertama yang sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan pekerjaannya nanti yang kami butuhkan seperti apa. Yang kedua, itu kita mau tahu culture fit-nya, budaya antara si orang ini cocok nggak sih dengan budaya yang ada di perusahaan. Itu yang teman-teman mungkin harus perhatikan. Karena kita nggak hanya melihat dari sisi pekerjaan saja, tapi bagaimana kita kan mungkin enggak sih, sepertiga hidup kita mungkin istilahnya kalau kita cocokkan dengan ini ya, dengan aturan kerja pemerintah 8 jam per hari itu kan udah sepertiga hidup kita itu. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu cocok dengan budaya yang terjadi di perusahaan gitu. Jangan sampai pekerjaan ini oke nih, tapi ternyata dari segi budaya ternyata kita nggak cocok, itu ya sama aja. Pasti teman-teman nggak akan bertahan lama untuk bekerja di satu perusahaan. Itu. Ini contoh job portal online dari Klop, itu juga di event seperti ini itu
bisa teman-teman cari pekerjaan atau cari cari posisi yang teman-teman butuhkan. Kemudian di website dari perusahaan sendiri, ini salah satunya dari Sinarmas, itu juga ada link untuk kita menunjukkan iklan yang kita cari atau kita buka saat ini. Itu yang teman-teman harus lihat. Oh ya, kalau melamar kerja itu pertama kan bisa melalui portal online ini, bisa juga melalui email ya, teman-teman. Kadang kan dalam suatu iklan itu ada ada tulisan kalau teman-teman harus melamar melalui email. Silakan bisa melalui email, dibaca benar-benar aturannya, misalnya mengenai penulisan nama subjek. Penulisan nama subjek itu juga harus teman-teman diperhatikan, karena akan banyak email yang masuk ke HRD, ke rekruter. Kalau misalnya sampai nggak sesuai, itu biasanya terlewat itu. CV-CV yang seperti itu. Karena nggak jelas itu CV apa sih, CV untuk posisi apa. Jadi harus diperhatikan subjeknya. Kemudian jangan sekali-sekali untuk menulis atau mengirim email CV itu tanpa ada pengantar. Gitu. Jadi silakan di badan email itu silakan tuliskan pengantarnya dulu mengenai apa yang teman-teman harapkan. Introduction-nya lah, pengantarnya dulu, jadi di attachment baru dituliskan atau dilampirkan CV-nya teman-teman. Gitu. Jangan sampai juga CV itu ditaruh di badan email, itu juga salah sih. Nah, jadi CV itu sebaiknya ditaruh di lampirannya. Diperhatikan juga untuk ininya ya, untuk ininya loh, berat CV-nya gitu. Karena ada yang terlalu banyak gambar gitu kan ya, jadi bikin kapasitasnya gede. Itu kadang mungkin bagi beberapa rekruter itu akan kesulitan untuk membuka CV, dan itu sangat berpengaruh kan, kasihan kan, maksudnya teman-teman udah sangat berniat, tapi ternyata ketika mau dikirim nggak bisa dibuka sama si rekruternya. Nah itu juga tolong benar-benar teman-teman perhatikan ketika melamar kerja. Nah, udah disiapkan, udah melamar kerja, kita tinggal duduk santai, nggak santai sih, kita tetap nyari pekerjaan juga. Nah, pasti akan dihubungi oleh rekruter HRD, bisa lewat email, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, gitu. Itulah mulai kita berperang. Kalau misalnya lewat HRD, rekruter menghubungi lewat email, tips-tips ini yang saya bisa sampaikan ke teman-teman, gitu. Misalnya lewat telepon, gitu ya. Silakan bicara dengan bahasa yang sopan, profesional. Artinya apa? Kita itu kan udah aware ya, sebelumnya kalau kita melamar di satu posisi gitu. Jadi pasti biasanya itu rekruter akan menginformasikan atau menghubungi kandidat yang sesuai dengan kualifikasi itu mungkin sekitar 1-2 minggu maksimal dari waktu teman-teman melamar kerja. Nah, kalian juga harus aware nih, teman-teman harus aware ini ada nomor aneh, nomor tidak terdata, ini siapa. Jadi teman-teman harus bisa menjawab dengan sopan. Kemudian kalau misalnya sudah diinformasikan gimana maksud dari rekruter itu menelpon gitu, silakan teman-teman juga menunjukkan apresiasi, teman-teman juga tertarik untuk mengikuti proses selanjutnya.
program proses seleksi yang ada nanti. Gitu. Terus biasanya dari rekruter itu tuh sudah menentukan jadwal untuk seleksinya, teman-teman kalau misalnya pada saat itu tidak bisa ikut, tidak bisa datang untuk mengikuti jadwal, silahkan nggak apa-apa untuk memberikan informasi kalau pada jadwal yang sudah ditentukan itu nggak bisa datang gitu. Nggak apa-apa, nanti misalnya mungkin ada pekerjaan lain atau ada acara lain yang tidak bisa diganggu, itu bisa disampaikan aja. Pasti nanti dari rekruter juga akan mengkoordinasikan dengan tim maupun dengan dari user lah ya, yang nanti akan bertemu dengan teman. Asalkan alasannya jelas dan juga tolong ajukan jadwal yang baru. Jadwal yang baru itu kapan gitu. Kalau misalnya teman-teman juga menolak panggilan wawancara, itu juga silakan teman-teman sampaikan aja. Yang nggak boleh itu pertama memasukkan data, itu sangat tidak kami rekomendasikan. Kemudian tadi menyepelekan pekerjaan itu maksudnya bicara dari segi bicara atau tidak menunjukkan hal yang bagus berupa dengan perusahaan, kemudian langsung belum teman-teman udah tanya gajinya nanti berapa gitu, itu sangat tidak bagus buat kami, impresinya sangat tidak baik. Dan teman-teman harus diperhatikan benar-benar sekarang zaman digital, dokumen-dokumen data-datanya teman-teman itu bisa jadi sudah dipakai juga, karena kan kita banyak menggunakan email dan bahkan nomor HP itu digunakan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Jadi silakan teman-teman juga review, cross check juga, gitu ya. Kami dari perusahaan itu tidak menggunakan tidak menggunakan biaya apapun dalam prosesnya. Oke, sekarang di proses wawancara. Di dalam proses wawancara ini tujuannya itu sebenarnya kami mau tahu kandidat terbaik yang kami mau ambil itu seperti apa. Di situ kita juga bisa tahu pekerjaan atau deskripsi pekerjaan secara lebih jelas, karena akan mendatangkan atau kita akan bertemu bareng dengan user juga. Kemudian budaya juga bisa teman-teman dapetin di situ. Kemudian bisa lihat juga dari apakah pekerjaan ini sebenarnya cocok atau enggak sama tujuan karirnya teman-teman. Oke, yang perlu ditekankan di sini adalah first impression itu sangat berperan. Sebenarnya tidak hanya first impression, tapi sampai tahap akhir pun itu gimana caranya teman-teman bisa memberikan kesan yang mendalam terhadap perusahaan gitu. Jadi kadang ada yang dari CV-nya itu sudah bagus, kemudian dari pengalamannya sudah bagus, tetapi ternyata ketika membawakan diri dalam tahap interview itu biasa-biasa aja gitu, dan nggak membuat impress dari user atau dari HRD itu biasanya yang seperti itu akan kalah dengan orang yang bisa memberikan impress yang lebih kepada perusahaan. Kurang lebih poin-poinnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian di era digital ini karena ada banyak protokol kesehatan yang perlu teman-teman ikuti, biasanya perusahaan juga menawarkan untuk proses interviewnya menggunakan media digital, bisa lewat Zoom, kemudian aplikasi digital yang lain.
yang perlu diperhatikan hal-hal seperti ini ya teman-teman. Kita nggak mau proses interview, inti dari proses interview itu terlewat karena hal-hal ini tidak mensupport teman-teman gitu. Misalnya soal jaringan itu kita udah berniat menentukan jam berapa gitu. Cuman ketika mulai ternyata jaringannya kurang bagus gitu, dan ternyata sampai akhirnya membuat harus dipindahkan, harus reschedule jadwal gitu. Itu akan sangat mengganggu dari segi perusahaan, karena kan apalagi kan barang user, calon atasannya teman-teman ya, user itu. Apalagi barang user itu sangat susah untuk ada beberapa user yang bisa welcome dengan jadwal yang kita tentukan, tapi ada user lain itu jadwalnya sangat padat dan harus meminta waktu yang panjang, bahkan di luar jam kerja untuk bisa melakukan interview dengan teman-teman. Jadi pastikan kalau sudah dijadwalkan itu sudah pasti harus bisa dengan jaringan internet yang lancar dan stabil. Dan ngomong-ngomong soal jadwal dan waktu, Kak, hari ini kita sesinya kan sampai jam 12 supaya bisa menjawab pertanyaan teman-teman lebih lama. Mungkin presentasinya bisa sekitar 10 menit lagi ya, Kak? Oke, ya. Kalau untuk pertanyaan klasik itu kurang lebih sama lah ya, sama teman-teman hadapi. Mungkin dari sisi pertanyaan mungkin teman-teman mungkin banyak bertanya soal soal sesi wawancara ini seperti apa. Yang jelas silakan teman-teman itu kemukakan apa adanya dari teman-teman, jujur dan sesuai dengan kondisi terkini teman-teman gitu. Nah, tahap berikutnya finalisasi untuk penawaran gaji. Teman-teman itu inti dari penawaran gaji adalah gimana kita win-win gitu. Jadi tidak hanya segi perusahaan yang untung dari meng-hire teman-teman, tapi dari segi teman-teman juga menerima hak yang sesuai dengan apa yang jadi ekspektasinya teman-teman gitu. Nah, poin-poin inilah dalam segi penawaran gaji yang harus teman-teman pahami. Intinya untuk gaji itu dilihat dari realitas saja lah, realistis saja. Pertama melihat dari kompetensinya teman-teman saat ini seperti apa. Kemudian dari tingkatan pendidikan itu juga biasanya jadi pertimbangan perusahaan untuk memberikan gaji. Kemudian untuk yang lain tunjangan, kemudian jarak tempuh itu juga penting karena melihat dari ongkosnya teman-teman dari rumah sampai ke kantor gitu misalnya kalau ketika bekerja. Jam kerja itu juga dibutuhkan. Nah, kalau misalnya menolak gimana? Dari kami tidak ada masalah kalau misalnya teman-teman menolak untuk penawaran gaji. Cuman kami berharap teman-teman itu sudah melihat seluruh penawaran gaji yang kami sampaikan di email atau pemaparan melalui telepon gitu. Teman-teman sudah hitung semuanya dan ternyata itu tidak masuk dengan ekspektasinya teman-teman, ya sudah nggak apa-apa, tapi teman-teman harus dalam proses penolakan harus tetap saling menghormati aja ya dan tetap profesional. Tes kesehatan itu penting, kurang lebih ini yang perlu teman-teman pahami. Tes kesehatan ini penting untuk melihat sebenarnya gimana sih teman-teman punya gangguan apa sebelumnya, dan juga walaupun sudah biasanya dari perusahaan punya fasilitas medical gitu,
biasanya tapi perusahaan nggak mau mengeluarkan biaya lebih lah kalau misalnya nantinya teman-teman harus dirawat atau tidak bisa secara produktif untuk bekerja gitu. Untuk tes kesehatan seperti itu yang perlu dipahami. Nah, ketika sudah bekerja apa yang perlu teman-teman lakukan ada dua hal dari sesi onboarding ketika teman-teman mau masuk kerja pertama kali dan ketika masa evaluasi biasanya 3 bulan lah, 3 bulan di awal. Untuk onboarding itu sebenarnya kita proses mengenal istilahnya, mengenal kembali, merefresh kembali dari sesi interview yang sebelumnya. Kita sampaikan juga nilai-nilai aturan yang ada di perusahaan, plus budaya-budaya di perusahaan itu seperti apa sih, gitu. Untuk sesi onboarding ini penting. Seperti yang teman-teman lihat, bisa jadi dalam waktu sebulan 2 bulan itu teman-teman tidak tahan dengan kondisi perusahaan gitu. Mungkin ada juga yang ternyata dari ketika proses onboarding itu berhasil, itu teman-teman lebih mampu untuk bertahan di pekerjaan saat ini. Itu teman-teman harus pahami juga dari sesi onboarding. Nah, apa yang perlu dilakukan? Setidaknya ada 6 hal ini yang perlu dilakuin saat pertama kali masuk bekerja ya. Kita ngomongin kalau misalnya kita masuk kantor. Tapi mungkin di beberapa kasus, apalagi di situasi saat ini, mungkin hari pertama itu dilakukan masih ada yang WFH gitu. Nah itu tapi secara umum itu prosesnya sama. Tepat waktu teman-teman harus tanyain jam berapa masuk, persiapan diri itu juga penting. Dress code untuk dalam bekerja itu kaitannya sama culture perusahaan ya. Salah satunya dilihat dari kita setiap hari kalau di kantor itu memakai baju apa sih, apakah formal, apakah informal, itu nggak masalah, itu harus teman-teman tanyakan. Fokus untuk melihat aturan-aturan yang teman-teman mau tahu. Asertif juga, kalau misalnya teman-teman nggak tahu silakan tanyakan. Mau tanya tentang kontak person itu juga penting, harus menghubungi siapa, nomor teleponnya siapa ketika nanti mau masuk kerja, kemudian bertanya, berpikiran terbuka, jadi mau tahu dan bersosialisasi. Siapa tahu dalam proses onboarding itu biasanya bareng-bareng sama teman sih. Ada dalam satu sesi itu ada beberapa karyawan baru yang masuk, jadi teman-teman harus bisa kenalan gitu, siapa tahu nanti ketika bekerja itu teman-teman ketemu lagi gitu, bahkan bekerja sama, itu juga penting. Yang terakhir dalam masa evaluasi, ini juga sangat penting. Ada orang-orang yang sangat pintar untuk menunjukkan atau menjual diri, atau mencari kerja gitu sangat pintar. Dia diterima di sana, di perusahaan A, perusahaan B gitu. Cuman dia tipenya itu pindah-pindah gitu. Atau bisa jadi itu karena dia nggak bisa survive di satu perusahaan gitu. Nah itu ada orang-orang seperti itu. Jadi sangat jago mau nyari kerja dan bisa menunjukkan diri di satu perusahaan, tapi ternyata ketika sudah masuk kerja biasanya nggak lama, bahkan bisa cuma 3 bulan atau 6 bulan itu dia akhirnya keluar lagi. Nah ini mereka ini tidak mungkin kurang paham mengenai budaya atau kondisi yang
terjadi di perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi ini tahap terakhir yang perlu teman-teman ketahui, itu ini hal-hal yang penting. Mengamati benar-benar kondisi di sehari-hari di perusahaan dan kumpulkan informasi terkait pekerjaan itu seperti apa. Critical point itu sebenarnya tujuan dari pekerjaannya atau pekerjaannya teman-teman itu tuh sebenarnya apa sih? Tujuannya misalnya untuk finance ya teman-teman harus melakukan cepat membayar ke vendor gitu misalnya, atau bagian sales gitu. Jadi harus mencapai target penjualan selama 1 bulan itu berapa targetnya, angka biasanya. Nah, critical point itu harus teman-teman pegang di bulan-bulan awal supaya teman-teman bisa paham flow-nya, kemudian output-nya juga bisa tetap terjaga. KPI itu Key Performance Indicator, itu biasanya sudah dari perusahaan, teman-teman bisa pahami juga, berpikiran terbuka dan mau juga penting. Ketika udah terintegrasi, muncul ikatan-ikatan, ada hubungan yang udah terbentuk di sana, dari atasan juga sudah paham atasan itu tipenya seperti apa, atau user atau rekan kerja punya di lantai berapa, ruangan apa, itu teman-teman juga udah tahu. Hubungan dengan rekan kerja juga udah paham. Hubungan dengan rekan kerja itu sangat penting buat mendorong ini ya, mendorong gimana teman-teman bisa belajar komunikasi, hal-hal non teknis lah di perusahaan. Jadi tidak hanya ketika bekerja, cuman dari segi non teknisnya, termasuk gosip juga ya. Termasuk gosip juga itu juga saya rasa ada pentingnya juga sih. Maksudnya itu nanti teman-teman bisa melihat insight dari pekerja, insight dari budaya di perusahaan itu seperti apa. 2 bulan, 3 bulan itu pasti akan struggle teman-teman di awal, cuman we will do inilah the best lah ya, kalau misalnya ketika bekerja, supaya tujuan akhir dari masa evaluasi ini itu umpan balik dari ada feedback dari atasan atau supervisor yang merekomendasikan teman-teman untuk bekerja terus gitu, atau jenjang karir di perusahaan. Nah, kalau misalnya udah selesai dalam masa probation ya sekarang waktunya untuk peperangan yang sesungguhnya gitu ya. Senjata-senjatanya teman-teman udah dapetin juga, jadi udah tahu apa yang sudah teman-teman kerjakan dan lakukan sebelumnya. Ini hanya awal saja untuk teman-teman survive dan teman-teman melanjutkan karirnya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak, proses proses rekrutmen yang kita jalankan. Ini hanya awal aja, jadi yang perlu kami garis bawahi, setiap proses-proses yang ada di sini itu dinilai, ada penilaiannya. Jadi sekecil apapun itu akan dinilai lah sama perusahaan. Perusahaan bisa jadi dari HRD, dari user, dari rekan kerja, itu akan dilihat dan dinilai. Jadi ya kita berusaha sebaik mungkin, apa istilahnya, playing safe aja lah. Kita nggak usah aneh-aneh dulu di awal-awal ini, supaya nanti kita ke depan punya karir atau pekerjaan yang sustain sampai kita
sampai tujuan kita nanti tergantung dari teman-teman tujuan kita tercapai. Kurang lebih itu Mbak Friska yang bisa kami sekali paparannya Kak Dias. Bukan hanya dari proses persiapan ya teman-teman, bahkan sampai onboarding dan bagaimana kita bisa mempersiapkan masa-masa evaluasi untuk mengenali diri sendiri dan juga organisasi yang di mana kita bekerja. Nah, Kak Dias, ini pertanyaannya yang masuk udah lumayan banyak, hampir 50, dan teman-teman kita masih punya sampai jam 12 ya, dan stay tune untuk siapa tahu pertanyaannya nanti dijawab. Saat ini aku coba pilih-pilih nih Kak. Boleh. Oke. Sebentar. Ini saya gantian share screen ya, Kak. Oke, ini teman-teman kita sudah masuk sesi Q&A. Untuk teman-teman yang masih belum memberikan pertanyaannya, masih ditunggu, silakan. Walaupun di sini udah banyak juga sih. Oke. Aduh, bingung. Yang mana? Banyak banget pertanyaan. Oke. Ini kali ya. Hai. Oke. Bisa lihat juga ya? Ini aku bisa lihat pertanyaannya. Iya, lihat boleh Pak. Boleh Kak di Q&A. Nih, ini saya yang sedang saya jawab ini dari anonymous sih sebetulnya. Pertanyaannya menarik. Hai Kak Dias, jadi saya interview dengan HR dan user startup. Interview berjalan dengan baik karena HR yang bilang sendiri ke user bahwa jabatan dari saya bagus. Lalu ketika interview dengan user bilang kalau mereka butuh sekali orang seperti saya karena kebetulan saya ini pernah bekerja di salah satu perusahaan unicorn di Indonesia. Di ujung interview, saya ditanya mengenai salary, dan saya jawab jujur. Saya pun bilang kalau saya butuh laptop, ternyata tidak ada fasilitas seperti ini. Nah, kira-kira nih Kak, apakah itu karena gaji atau laptop alasan saya di ghosting? Ghosting itu maksudnya belum dihubungi kembali gitu ya? Ya, kayak istilah ghosting itu ini ya, lagi ngetren ya. Maksudnya ya saya tahu ghosting itu kalau ada yang PDKT sama cewek gitu, akhirnya ditinggalin gitu. Maksudnya ya? Digantungin gitu ya. Ya sih, ya saya beberapa HRD sih mungkin ada yang seperti ini. Cuman biasanya dari kita ngomongin aturannya dulu. Dalam setiap proses HR, proses tahapan seleksi itu pasti akan ada pengumuman atau informasi yang disampaikan oleh HRD, entah itu lolos atau nggak lolos. Itu pasti dihubungi lewat email atau lewat telepon gitu ya. Jadi itu pasti ada jawabannya. Walaupun nanti tergantung dari situasi yang dihadapi di masing-masing kasus nanti. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, jawaban dari kami mungkin ditanyakan kembali sih, karena kan kita juga belum tahu kan, ini dari HRD atau rekrutmen itu baru tanya aja soal pengalaman kerja sama fasilitas yang dipunyai itu kan. Jadi belum ada tanggapan lagi. Kalau boleh saya menyarankan itu ditanyakan saja dengan cara-cara yang baik gitu ya ke si rekruter atau HRD-nya mengenai proses kelanjutan di proses seleksinya proses seleksinya saya itu seperti apa gitu. Biasanya sih Mbak, dari rekruter atau HRD itu menginformasikan sih 1-2 minggu sih setelah waktu seleksi gitu. 1-2 minggu ya?
1 sampai 2 minggu itu dari waktu seleksi ya. Itu kami udah mengumumkan hasilnya. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi mungkin baiknya ditanyakan kembali kalau memang mau follow up supaya kita lebih pasti terkait kenapa kita belum dihubungi kembalinya. Gitu, oke. Selanjutnya, mana ya? Oke, ini juga menarik dari Degita Cahya Fajriani. Kak, bagaimana menentukan expected salary jika awalnya memiliki pengalaman sebagai intern? Oh, oke. Gimana tuh, Kak? Mana sih? Expected salary mungkin tergantung dari posisinya juga kali ya. Jadi kita bisa lihat posisi itu tuh sebenarnya range salary-nya tuh seperti apa. Gitu. Oh, oke. Dan juga mungkin dari company-nya, apakah company-nya juga berperan Kak untuk menentukan expected salary? Oke. Jadi kalau saya pahami, berarti kalau internship berarti belum pernah bekerja sebelumnya ya. Masa bekerja as a profesional gitu kayaknya belum ya. Kalau seperti itu biasanya dari perusahaan company itu tetap akan memasukkan si kandidat si pelamar ini itu sebagai fresh graduate, as a fresh graduate gitu. Dan untuk internship itu akan menjadi nilai tambah ketika proses interview seperti itu. Jadi untuk expected salary itu biasanya sudah sesuai dengan standar lah, sesuai dengan standar fresh graduate yang ada di masing-masing perusahaan itu seperti apa. Internship itu sebagai nilai tambah bahwa kandidat ini sudah pernah bekerja di posisi tertentu gitu. Itu sangat bagus kalau dibandingin orang yang belum pernah bekerja kan atau belum pernah magang. Gitu. Oke, ya, setuju sekali. Oke, next-nya, oke, ini lucu sih dari Wildan. Selamat siang Mas, izin bertanya Mas, biasanya keputusan sulit seperti apa yang biasanya dihadapi oleh seorang HRD? Apakah betul istilah HRD menilai kamu dari cara membuka gagang pintu itu ada benar? Oke. Ya. Juga dijawab juga sama, kebetulan hari ini juga ada tim dari Sinarmas Agri juga ya yang menjawab pertanyaan di typing selain yang dijawab secara verbal. Oke. Seperti yang saya infokan sebelumnya, itu setiap proses itu hal sekecil apapun itu pasti akan dinilai, diperhatikan oleh kami gitu ya. Mungkin nggak sampai lebay, sampai harus cara jalan atau cara membuka gagang pintu kantor atau cara duduk itu mungkin nggak sampai seperti itu. Yang perlu dilihat itu ya dari attitude pembawaan ketika bertemu dengan kita. Kayak gitu sih. Kalau keputusan sulit, gini, kami itu sulit dan mungkin menantang juga sih. Ketika kita dihadapkan ke dua kandidat yang sama-sama bagus, itu bagi kami itu sangat sulit. Maksudnya dari profilnya itu bagus. Kemudian dari experience-nya juga bagus,
bisa jadi dari segi pendidikan itu juga bagus. Kemudian ketika dari user pun juga susah nih, susah nih menentukan mana yang akhirnya mau diambil. Padahal posisi itu cuma ada satu gitu di perusahaan. Nah itu, jadi kita harus berpikir lebih jauh lah kalau untuk menentukan case yang seperti ini gitu. Itu sih yang sulit buat kami. Oke, jadi teman-teman kembali lagi ya. Sebenarnya nggak sampai gimana cara buka gagal pintunya, tapi lebih ke bagaimana kita membawakan diri kita. Seperti itu. Oke, ini juga ada yang menarik. Oke, mana yang lebih didahulukan? CV yang menarik, ini kayaknya terkait dengan pengalaman yang sudah ada dan dituangkan lewat CV, atau relasi yang banyak. Karena terkadang berdasarkan pengalaman saya, CV yang menarik dengan pengalaman yang relevan itu suka terabaikan dan kalah dengan koneksi yang banyak. Karena di Indonesia ada budaya nepotisme. Oke. Ini kayaknya udah berpengalaman Kayaknya ini ya, apa namanya, kalau dilihat dari kalimatnya itu udah desperate banget gitu ya. Waduh, dan mungkin sering ditolak dan ternyata yang diterima adalah yang punya koneksi gitu. Iya. Diketahui lebih dalam itu gimana tuh, Kak? Ya. CV yang menarik atau relasi yang network kali ya? Itu enggak, gini, menurut saya itu nggak bisa dibandingkan langsung sih. Maksudnya networking itu juga penting in a positive way. Maksudnya kita menganggap networking itu pasti orang dalam gitu ya. Jadi bisa memudahkan kita buat keterima kerja di satu perusahaan gitu. Cuman dari HRD, dari rekruter itu juga pasti akan melihat dulu juga sih. Kita nggak mau orang yang akan kita rekrut ini punya masalah gitu, atau tidak memberikan added value buat perusahaan gitu. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung masukin orang aja gitu. Jadi pasti akan ada hal-hal yang menjadi pertimbangan juga oleh perusahaan dalam merekrut seseorang gitu. Jadi jawaban saya mungkin networking itu juga penting. Ya syukur-syukur karena teman-teman sudah pernah bertemu dengan HRD di suatu acara tertentu dan sudah paham mengenai kemampuan pengalamannya. Nah itu bisa jadi nilai tambah sih dibandingkan kalau kita mau ngomongin soal CV juga. CV juga penting loh. Sangat penting. Betul. Bobot CV penting ya, Kak. Ya, mungkin setuju banget karena memang referensi itu menjadi salah satu hal yang juga kita lihat ya untuk mereview CV atau dalam proses seleksi. Bisa. Karena biasanya itu Nah, biasanya kita akan menanyai si pemberi referensi ini juga sih, Mbak. Ya. Jadi kan kita mau cross check lah istilahnya. Benar nggak ini orang yang kamu rekomendasikan atau referensikan ini memang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan seharusnya sebagai orang yang memberi rekomendasi atau referensi ini memang sudah mengetahui posisi yang kosong yang akan cocok bila ditempati oleh si kandidat ini gitu. Jadi tidak asal memberi rekomendasi atau referensi saja. Ya, gitu. Betul. Jadi mungkin salah satu tipsnya itu adalah memperbanyak networking juga ya Kak, supaya orang juga tahu kapabilitas kita, bukan hanya tertuang dalam CV saja. Oke. Next. Ini yang masuk
pertanyaannya udah 100-an dan sebagian sudah dijawab juga oleh tim dari Sinarmas Oh iya. Agri. Ini langsung nih Kak, adakah lowongan fresh graduate untuk Sinarmas yang sedang buka? Oh, nanyain lowongan ini. Langsung nanyain lowongan. Kayaknya Aduh. langsung tertarik untuk masuk ke Sinarmas Agri nih dia. Oh, terima kasih, terima kasih. Tadi sudah disampaikan kalau misalnya di page-nya Klop ini kita juga sudah buka beberapa lowongan yang sudah yang kami butuhkan saat ini. Baik itu sebenarnya bagi buat yang fresh graduate maupun yang experience itu ada juga sih di sana, maupun di websitenya kami tadi juga sudah di-share, itu bisa dilihat posisi-posisi yang saat ini sedang kita butuhkan. Kita sekarang juga cukup banyak sih, dan juga ada beberapa program MT juga yang akan kita buka dalam waktu dekat nanti. Jadi silakan dicek. Nanti mungkin dari teman-teman bisa teman-teman Sinarmas Agri bisa dibantu ini ya, alamat website-nya kami juga ya. Ya, silakan taruh di chat juga nggak apa-apa. Atau teman-teman juga bisa langsung ke Klop ataupun ke website-nya Sinarmas Agri untuk melihat lebih detail atas opening yang tersedia saat ini. Nah, Gitu. biasanya yang posisi finance atau accounting itu tuh banyak yang kita butuhin yang fresh graduate. Oh, finance accounting ya. Oke, choose yang background-nya finance atau accounting bisa langsung di check out. Oke, kayaknya kita masih bisa satu pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Ini banyak loh yang udah dijawab sama Sinarmas juga, udah 49-an. Teman-teman bisa lihat di tab answer-nya. Oke. Nah, kalau ini kayaknya banyak juga yang fresh graduate ya di sini. Ini apakah fresh graduate tidak bisa melakukan negosiasi? Oke. Oh ini mungkin menarik nih. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dari Anonymous, katanya, selamat siang Kak, saya ingin izin bertanya, saya ingin mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan pengalaman kerja saat kuliah dan latar belakang pendidikan saya. Saya berencana untuk melakukan internship terlebih dahulu di bidang pekerjaan yang saya inginkan. Apakah kesempatan untuk diterima sebagai intern apabila background pendidikan tidak relevan itu memungkinkan? Oke. Jadi kayaknya dia mau shift atau berpindah jalur ya? Tujuan akhirnya kan untuk diterima bekerja kan ya, walaupun pekerjaan dia nanti yang dia idam-idamkan itu berbeda dengan pendidikan yang sekarang dia jalani atau udah lulus gitu ya. Jawaban kami mungkin pertama benar, soal internship itu sangat penting untuk teman-teman ikuti gitu, karena itu bakal nambah pengalaman banget. Karena internship kan biasanya di perusahaan, kalau di kami bervariasi ya, bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin ada yang 1 tahun gitu juga ada untuk beberapa proyek tertentu. Di kami bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun untuk internship-nya. Itu sangat menambah pengalaman banget, banyak bertemu orang juga. Kemudian yang kedua, kalau mau shifting, saya bicara untuk shifting pekerjaan dulu ya, untuk tujuannya. Itu ikut seminar-seminar atau ikut pelatihan-pelatihan itu juga sangat membantu sih. Maksudnya pelatihan atau seminar yang berkaitan sama posisi yang
posisi yang diminati ya. Misalnya IT itu mungkin harus ada sertifikat dulu gitu, atau mungkin finance itu nanti mungkin ada pelatihan dulu, ada brevet juga gitu. Itu juga perlu penting untuk diikuti, dijalani dulu. Itu supaya nanti ketika bekerja, walaupun teman-teman nanti nggak sesuai sama pendidikannya, teman-teman udah ada modalnya nih, teman-teman punya nilai tawar yang lebih tinggi ketika mau melamar di posisi yang teman-teman tuju, kayak gitu. Jadi itu dua hal itu. Nah, ya betul. Terus kalau untuk internship-nya itu mau melamar sebagai pendidikan apa, terus internship-nya di bidang apa, selama ini dari kami pun tidak ada masalah sih. Maksudnya ada beberapa posisi di perusahaan yang tidak mengharuskan berasal dari satu latar belakang pendidikan yang sama doang gitu. Jadi bisa all jurusan gitu bisa. Gitu. Jadi silakan ini aja dulu, browsing tadi, cari informasi lowongan yang memang tidak mengharuskan berasal dari satu jurusan gitu. Memang ada beberapa posisi intern yang harus dari jurusan yang sama sih. Cuman banyak juga peluang kalau misalnya mau intern dari all jurusan itu juga bisa dicoba untuk dijajaki. Gitu. Oke, jadi memang yang penting itu ada keinginan untuk terus mau belajar ya atas hal-hal yang baru, karena jadinya seakan-akan jadi mulai dari awal lagi nih, karena memulai hal yang baru jadi mulainya dari basic lagi, padahal udah punya pengalaman atau pendidikan di bidang yang sebelumnya gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah sih. Nggak masalah, jadi tetap possible ya teman-teman kalau memang mau shift, mau pindah jalur karir atau jalur karir lah ya untuk jalur pekerjaan yang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Dias. Semoga teman-teman semua terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita alhamdulillah ini lebih dari setengahnya terjawab untuk 50 pertanyaan yang belum sempat terjawab. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktunya, dan semoga materi di atas itu memberikan insights buat Flowers semua. Nah, berhubung waktu kita sudah hampir habis, maka diskusi harus diakhiri di sini. Ini agak ngaret sedikit sih sebenarnya. Waduh, maaf. Nggak apa-apa, saya yang harusnya minta maaf timekeepingnya. Semoga nggak apa-apa ya Kak Dias, ngaret 5 menit, 10 menit. Dan kalau boleh saya rangkum ya Kak, tadi tuh sebenarnya banyak banget insights-nya karena sangat end-to-end ya yang di-share hari ini, tentang hal-hal yang perlu disiapkan sebelum melamar kerja, proses seleksinya itu sendiri, dan tips supaya bisa start strong pada saat kita memulai kerja. Nah, kalau dari diskusi tadi, kalau bisa saya simpulkan, life value yang bisa kita ambil itu yang pertama itu continuous learning dan keinginan untuk terus belajar dan menggali potensi diri ataupun kemampuan diri, dan juga mungkin respect ya Kak, atau bagaimana kita menghormati dan menghargai proses ini gitu. Jadi tadi di-mention juga kalau rekrutmen itu adalah sebuah battle. Analoginya saya senang banget Kak, karena jadi mudah nih kita menggambarkan prosesnya gitu. Ada sebuah battle di mana kalau kita mau berperang itu tuh perlu senjata, perlu punya senjata. Apa aja senjata-senjata kita gitu. Itulah yang harus kita persiapkan dengan matang gitu, sehingga kita bisa menghormati proses itu sendiri, di samping menghormati diri kita, menghormati perang itu sendiri, di mana ada peraturan-peraturannya yang harus juga kita, bukan hanya kita ketahui tapi juga kita jalankan.
Nah, secara proses itu ada 3 tadi, persiapan, seleksi, dan finalisasi PSF tadi ya Kak. Gitu, dimana salah satu yang di note juga itu untuk bisa memenangkan battle ini, kita harus mengetahui juga kalau diri kita itu seperti apa. Bagaimana kita memportray atau menuangkan diri kita ke dalam CV sehingga bisa stand out di mata recruiter. Nah, kemudian yang kedua itu untuk explore kesempatan apa aja yang bisa cocok dengan kemampuan atau skill kita. Caranya itu dengan explore semua portal online yang membuka lowongan kerja. Itu sekarang banyak banget, salah satunya di Klop. Dan salah satunya Sinar Mas Agri juga sedang membuka lowongan, silakan untuk apply. Nah, yang terakhir itu apply. Jika sudah apply, sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah mulai apply, itu kita mulai bersiap-siap untuk the real battle, di mana kita nantinya akan dihubungi. Senang banget kalau sudah dihubungi oleh recruiter, di mana itulah kita menunjukkan diri kita, semua yang sudah digambarkan di CV itu kita tampilkan supaya supaya terlihat apa yang menjadi strength kita. Tadi juga banyak banget notes-nya, semoga udah sempat di-capture sama teman-teman. Do's and don'ts-nya, gimana kita harus bicara sopan, profesional, dan juga full of respect. Menghormati diri sendiri, menghormati orang lain. Seperti itu. Ada lagi mungkin Kak Dias yang mau ditambahkan? Enggak sih, saya baca-baca dari Q&A sama chat itu cukup banyak ya. Kayaknya nanti mungkin bisa dilanjutkan, ada fitur live chat juga kan ya? Betul, oh iya, maaf lupa. Di Klop itu ada fitur live chat juga, karena Sinarmas ini salah satu yang sedang membuka lowongan. Kalau teman-teman interested dengan lowongan yang tersedia, silakan untuk menghubungi rekruternya langsung lewat live chat. Dan ini berlangsung sampai tanggal 3, jadi mulai dari kemarin sampai hari Sabtu nanti ya Kak. Jadi kalau memang ada teman-teman yang tertarik untuk apply posisi tertentu atau mau bertanya tentang organisasi perusahaannya, itu silakan untuk di chat. Jadi bisa ngobrol dengan Kak Dias dan timnya. Jadi timnya sudah ada yang standby untuk merespon chat teman-teman semua. Jadi dimanfaatkan dengan baik, karena ini real person ya Kak, bukan chatbot. Ya karena ini kayaknya agak banyak dan harus intens gitu sih kayaknya ya untuk pertanyaan dan jawabannya. Betul. Dan senang banget tuh teman-teman jadi dapat guidance juga sekalian dari tim rekruternya. Oke, itu aja. Kemudian yang terakhir, di sini kami juga dari Klop ingin meminta bantuan teman-teman untuk memberikan masukan, memberikan feedback untuk kami lewat survei evaluasi ini. Teman-teman bisa langsung scan atau ada Mbak Mimin yang akan nge-share di chat sehingga teman-teman bisa langsung klik untuk melengkapi surveinya. Silahkan. Harapannya dengan adanya feedback dari teman-teman, kami bisa memberikan kegiatan-kegiatan atau program-program yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, silakan untuk di-scan. Di-scan-nya langsung pakai foto aja, teman-teman, nanti langsung keluar linknya. Atau bisa juga diklik di ini. Linknya harusnya bisa nggak ya? Diklik di gambarnya. Oke, nah setelah kalau untuk teman-teman yang tadi belum sempat nge-capture materinya, setelah teman-teman melengkapi surveinya, itu nanti teman-teman bisa langsung mendownload materinya. Langsung dari situ. Jadi silakan untuk dilengkapi, hanya membutuhkan 2 menit, sekitar 2 menit untuk selesai.
Oke. Bisa, feedbacknya bisa. Feedbacknya bisa ya? Lancar ya, Kak? Oke, Dari QR bisa. silakan untuk diisi. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Kak Dia sudah berbaik hati meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada teman-teman yang hadir hari ini. Ini yang hadir hampir 300, tadi sempat hit angka 300 Kak. Senang banget dan pertanyaannya juga banyak. Teman-teman juga sangat responsif di chat tadi. Thank you banget. Semoga sehat terus, Kak Dias, dan teman-teman yang hadir di sini semua. Terima kasih sudah mengikuti sesi ini sampai habis. Dan semoga sesinya bisa memberikan manfaat untuk teman-teman ke depannya. Jangan lupa ada 9 paket promo di Ready Set Rise yang bisa membantu Klober semua untuk start stronger, do better, go further. Salah satunya ada paket Start Your Career, Prepare Your Success yang cukup relevan dengan topik kita hari ini, di mana teman-teman bisa beli dengan harga 10.000 saja, langsung dari klub. Nah, event Ready Set Rise akan berlangsung sampai tanggal 3 Oktober sampai hari Sabtu, dan banyak lagi webinar-webinar lain yang bisa teman-teman ikuti. Jadi jangan sampai kelewatan untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih terus nih dari tadi. Terima kasih juga Mbak untuk kesempatannya. Sama-sama waktu untuk berinteraksi dan sharing-sharing gitu. Semoga teman-teman bermanfaat lah buat teman-teman sekalian dan bikin semangat untuk untuk memulai battle-nya sendiri. Ya. Setuju. Oke, thank you juga untuk Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia, sebagai media partner kami, dan Body Shop, serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Ready Set Rise ini. Itu aja dari kami, saya Friska, pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.